Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afdal dengan NIM 21087145. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengantar belajar motorik. Pengertian belajar motorik. Pengertian belajar motorik Pengertian belajar motorik pada prinsipnya tidak jauh berbeda dengan pengertian belajar secara umum. Zurowski 1981 menyatakan belajar motorik adalah belajar yang diwujudkan melalui respon muskuler yang umumnya diekspresikan dalam bentuk gerakan tubuh atau bagian tubuh. Oke, Oksendin, M.E. Winarno, IKIP, Malang, 3, 1984 menyatakan belajar motorik adalah suatu proses terjadinya perubahan yang bersifat tetap dalam perilaku motorik sebagai hasil dari latihan dan pengalaman. Smith 1988 menyatakan belajar motorik adalah seperangkat proses yang berkaitan dengan latihan atau pengalaman yang mengantarkan ke arah perubahan permanen dalam perilaku terampil. Rahan Tokman 1988 memberikan definisi belajar motorik sebagai peningkatan dalam suatu keahlian keterampilan motorik yang disebabkan oleh kondisi-kondisi latihan atau diperoleh dari pengalaman dan bukan karena proses kematangan atau motivasi temporer dalam fluktuasi fisiologis. Keterampilan motorik. Keterampilan motorik dapat terjadi karena faktor pertumbuhan dan keadaan individu yang mengharuskan untuk bergerak. Dalam masa pertumbuhan dan perkembangan, keterampilan motorik cenderung dieksplorasi dan ditingkatkan melalui pembelajaran pendidikan jasmani di sekolah. Guru pendidikan jasmani menjadi agen yang penting dalam membentuk keterampilan motorik yang baik pada peserta didiknya. Oleh karena itu, pemahaman yang diimplementasi untuk memberikan layanan kepada peserta didik dalam meningkatkan keterampilan motorik sangat penting. Setelah manusia tumbuh dewasa, maka keterampilan motorik salah satu faktor yang dapat menunjang kehidupannya. Pengertian gerak dan motorik. Istilah gerak dan motorik sering diartikan sama, padahal kedua istilah tersebut pengertiannya berbeda. Dalam perkuliahan, istilah-istilah dan pengertian yang digunakan dalam pembahasan materi yang disajikan harus jelas secara tuntas. Oleh karena itu, diperlukan penjelasan-penjelasan secara mendasar, sehingga memungkinkan materi yang disajikan dalam perkuliahan dapat dipahami dengan mudah. Dari penjelasan-penjelasan ini diharapkan pengertian dan pemahaman dari istilah-istilah yang digunakan dapat diterapkan dengan benar, terutama di dalam belajar motorik. Hal ini disebabkan karena di dalam belajar motorik, memperbaiki kesalahan yang bersifat relatif permanen adalah lebih sulit daripada mengajarkan suatu bentuk keterampilan yang bagus. Definisi gerak. Pengertian yang lebih operasional tentang gerak, maka diperlukan suatu batasan yang lebih spesifik. Batasan yang dimaksud adalah pengertian gerak dari gerak manusia melakukan aksi-aksi motorik dalam olahraga. Dengan batasan tersebut, maka gerak diartikan sebagai perubahan tempat, posisi, dan kecepatan tubuh atau bagian tubuh manusia yang terjadi dalam suatu dimensi ruang, waktu, dan dapat diamati secara objektif. Misalnya perubahan tempat, posisi, dan kecepatan tubuh atau bagian dari tubuh dapat melompat, berjalan, berlari, atau berenang. Definisi motorik. Pengertian motorik dan gerak seringkali menjadi satu. Hal ini disebabkan karena di antara kedua istilah tersebut sangat sulit ditarik suatu batasan yang konkret. Kedua istilah ini, motorik dan gerak, merupakan suatu istilah yang saling terkait yang tak dapat dipisahkan karena di antara kedua istilah tersebut memang terdapat hubungan sebab akibat. Namun demikian, diperlukan suatu batasan yang minimal dapat memberikan penjelasan terhadap hubungan sebab akibat yang dimaksud. Pengertian umum ini belum dapat memberikan kejelasan yang lebih tajam. Untuk itu, diperlukan suatu definisi yang lebih operasional. Motorik adalah suatu peristiwa laten yang meliputi seluruh proses-proses pengendalian dan pengaturan fungsi-fungsi organ tubuh baik secara fisiologis maupun secara psikis yang menyebabkan terjadinya suatu gerak. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.